Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Hadis Bukhari. Nah, jadi di hari ini tuh gue lagi kedatangan temen subscriber gue juga. Ternyata dia sering nonton, katanya, "Bang, lo orang Cikarang ya?" gitu. Gue sering lihat motor lo kok sering lewat di stadion gitu. Terus gue jawab, "Ya bro," gitu, "gua orang situ, ada apa ya?" gitu. Nah, dia ternyata baru ngangkut Ninja RR New tahun 2012 kayaknya. Dari bodinya sih special edition 2012. Cuma dia itu motornya kayaknya sih kelihatan banget kalau Ninja itu kalau udah modifannya kayak gini tuh bekas motor jari-jari. Contoh tuh, sok depannya bubutan kartel, samko-samkoan, terus pakai dot, ya kan, sama water printing. Ini emang kelihatan banget bekas dulu pernah jari-jari sih. Awalnya ya gue dia minta settingin karbu. "Bang, motor gue settingan karbunya nyangkut terus." Tadinya emang gue mau bantuin setting PJMJ aja gitu, cuma gue nggak yakin sih motornya dia tuh sehat gitu awalnya. Makanya ketemulah gua di stadion, janjian. Jadi intinya gue pengen ngeliat dulu lah kondisi motornya tuh kayak apa gitu. Soalnya percuma kalau gue nyeting karbu dalaman mesinnya nggak bener, nggak bakal bener. Karena karbu itu menurut gue adalah finishing ya. Settingan paling terakhir tuh di karbu gitu. Kalau mesin udah sehat, baru kita kerjain finishing gitu. Jangan kebalikan, finishingnya dikerjain duluan tapi mesinnya nggak dibenerin gitu loh. Makanya gue COD-an, dia juga kebetulan lagi WFA ada waktu, jadilah gue tambah teman baru lagi guys dari YouTube. Alhamdulillah, jadi makin banyak lah teman gue ninja yang istilahnya di Cikarang gitu ya. Walaupun RR-nya RR out gue nggak peduli, yang penting ya teman tusruk lah gitu. Nambah banyak teman gue yang suka nongkrong nanti bareng kalau ngopi-ngopi di Cikarang. Nah, jadi di luar fisiknya yang emang bekas banget motor Taillock lah ya, jari-jari, karbon-karbonan, water printing, krum-kruman, ternyata dia hoki guys. Jadi menurut gue ini mesinnya masih tergolong adem, karena memang waktu gue cobain ya masih adem. Cuma emang gejala dia pertama, dia ngomong motor gue overheat disk gitu. Nih block silver jadi warna gold guys, karena dia overheat dipaksa. Dia nggak tahu karena dia benar-benar baru megang 2 tak, sama kayak gue zaman dulu pas lagi megang 2 tak itu bingung gitu. Ya untunglah dia nggak masuk ke bengkel sekitaran sinilah yang emang menurut gue di Cikarang tuh rada gimana gitu ya. Bengkel 2 tak itu rada susah, yang emang benar-benar bagus, kerjanya rapi. Nah, makanya gue kalau masalah overhaul gini, main mesin atas sih gue bisa lah ngebantuin dia ngenak-ngenakin motornya sedikit ya. Jadi standar gue maksimalin gitu ya. Misalkan motor kalian ada yang bekas alay kayak gini, malah aneh-aneh, super keep dipampet, membran di double tapi nggak jelas tujuannya buat apa. Kayak ini packingnya juga dikasih yang biasa, lengket. Terus misalkan kayak knalpotnya model-model drag gitu ya, kalian kalau mau dienakin, gue bisa bantu setting gitu. Kalau emang motor kalian udah bang standar tapi disetting lah buat biar enak gue dipakai kerja. Kayak si Bro Adam ini mau dipakai kerja touring, ngebucin katanya NR. Jadi ya udahlah, gue bakal maksimalin standar emang bawa Ninja tuh kayak apa sih tenaganya gitu. Jadi awalnya dia pengen ganti karbu, kata gue jangan, kita coba dulu maksimalin aja yang ada, nggak usah langsung keluar budget banyak. Nanti kalau lu udah puas dengan budget yang dengan spek yang sekarang gitu, barulah kedepannya bisa konsul lagi, kita ganti karbu apa yang enak dan cocok buat gaya ridingnya dia gitu. Nah, makanya sementara paling gue alhamdulillah sini bloknya udah gue review kemarin. Bloknya itu sehat ya, pakai sehernya masih ori, masih B polos. Cuma emang dia telat ganti ring sih owner sebelumnya ya, bukan teman gua. Jadi dia telat ganti ring, udah
agak gosong jadi ya pistonnya, tapi masih mulus, makanya nggak usah diganti karena dia peruntukannya bukan buat kebutan guys ya, jadi peruntukannya dia buat harian. Ini kondisi linernya, kulit truknya masih ada, lapisan electrofusionnya masih hitam, belum putih, lubang-lubangnya masih standar, apalagi headnya masih standar. Nah, dan yang gue suka dari motor ini, walaupun penampilan luarnya berantakan bekas anak jari-jari, si pemilik motor yang pertama ini benar-benar mesinnya disegel guys, masih markingan ya, baut-baut masih biru, bener tebakan gua, ternyata pas dibuka sehernya masih bawaan pabrik, bloknya masih mulus, jadi feeling gua bener gitu, karena ini motor mesinnya masih perawan lah menurut gua. Jadi Bro Adam waktu itu juga nyaksiin pas bongkar, jadi dia nggak shock gitulah, mesinnya dikira hancur berantakan, ternyata nggak seburuk luarnya lah, dia dalamnya perawan ting-ting guys. Ini juga membrannya udah mangap ya guys, udah nggak rapet tuh membrannya, nanti kita ganti yang baru, lidahnya yang ori, yang standar aja cukup katanya. Ya benar-benar intinya hoki banget, di bagian mesin dia masih segel. Tadi di sini pilot jetnya dia udah dol, udah rusak, dipaksain sama dealer Kawasaki yang di Cikarang. Gue nggak bisa buka tadi habis dari tukang bubut, alhamdulillah bisa dikeluarin tuh pilot jetnya. Sekarang tinggal ganti yang baru biar jos lagi motornya. Ini juga busanya nggak dipasang, makanya dia suka nyangkut. Kalau karburetor RR itu nggak boleh terlalu basah, sakingan pasti dia nyangkut, kalau lagi dingin tuh pasti nyangkut. Bro Adam soalnya juga ngerasain kayak gitu, setiap lagi agak dingin bener bang kata lu nyangkut. Ya itulah penyakit karbu RR, sensitif gitu sama embun ya, makanya ntar kita balikin semua standar kayak bawaan pabrik, yang penting bisa nikmat dipakainya. Sama ini kupingan kips, gue juga baru tahu kupingan kips merek Tech itu dia nggak kayak ori ada lubang yang buat nyimpen kerak oli ya, atau pembakaran oli, jadi dia bener-bener kayak nutup aja gitu rata ya. Mungkin ini juga bisa ngebikin settingan jadi basah ya, soalnya gue pernah kan nyobain blok gue di lem porting, di sininya nih di lem porting ditutup, itu emang motor jadi lebih basah, makanya pilot jetnya pasti lebih kecil daripada dibuka. Jadi kalau sekalian ori nggak dilem itu dia pilot jetnya sedikit lebih besar, tapi kalau dilem kayak lebih padat kan, lebih basah di bawah, jadi makanya pilot jetnya bisa lebih kecil guys gitu. Yang gue rasain sih itu, nggak tahu kalau bikin kencang apa enggaknya, nggak tahu deh. Yang jelas sih yang bikin kencang harusnya sih dari lubang portingan sih. Kalau dari ditutup begini mah ya nggak kenceng-kenceng amat lah gitu, perubahan mesinnya nggak signifikan. Ini udah paling sekarang gue skip dulu videonya, mau gue bersih-bersih dulu, nanti gue update pas mesinnya udah bulat ya, udah gue pakai jalan, pas udah enak lah mesinnya, nanti kita review motornya. Ini juga businya salah nih, kodenya yang BP, tapi untungnya bukan BP5 sih, masih BP8 ES, jadi ya masih tingkat panasnya masih sesuai Ninja RL. Ini nanti kita ganti B9 ECS si standar. Oke guys, jangan skip, stay tune terus, mantap. Nah ininya juga nih, stepnya juga udah aus, teflonnya, terus snap ring di sini, setelan gas juga hilang, nanti gua beli deh yang hilang yang di bagian mesin, kita standarin lagi sesuai pabriknya guys, jadi biar nyetingnya tuh gampang gitu. PJMJ juga ada dibeliin yang full ori semua, beberapa nomor, biar nanti sekalian langsung setting langsung jos.
spare partnya nih yang bro ada mau ganti, tapi ini belum komplit ya, masih ada beberapa yang belum datang, kayak cover shock, dalaman mesin, pan piston, lahar bambu, klip piston, terus busa filter. Pokoknya apa yang kurang dari motor itu mau dibalikin ke original pabriknya. Nah ini kayak ini kuncian tali gas ya, snap ring, untungnya gue dapet. Terus kemarin juga gue bongkar karbunya Bro Adam, ada kendala nih kayak di foto. Nah ini kita ganti lagi, kita cari oriannya. Pokoknya gue usahain semua part itu full orian gitu guys, karena Bro Adam memang pengen ngerasain Bang Ninja yang sehat standar kayak gimana sih gitu. Jangan dicolek-colek dulu dah, membran jangan di-custom dulu deh, gue mau rasain ting-tingnya dulu, nanti kalau kurang dia baru balik lagi ke gue minta di upgrade. Nah terus gue demen juga nih emang Bro Adam orian semua nih, kayak main jet ini kan harga tahu sendiri lah guys ya, orian Kawasaki itu PJMJ nya berapa, karbunya RR. Ini gue yakin sih, jadi gampang lah ketemunya settingannya, karena pas gue lihat pilot jet main jetnya itu udah nggak ada nomor guys, yang satu pilotnya hancur nih kayak di foto ya, di video yang pas gue buka nih dalaman karbunya Bro Adam. Nah itu pilot jetnya hancur, terus jetnya nggak ada nomor, blank. Gua nggak tahu itu jadinya nomor berapa, makanya ini gua mau nyetak settingan dari standar dulu ya, main jet standar. Untung Bro Adam mau ngebeliin main jet standarnya, nanti baru gue setting sampai enak gitu. Ada spare lah gitu ya buat nyeting. Nah terus ini kondisi blockheadnya yang udah kita bersihin keraknya. Kemarin itu motor Bro Adam itu kacau banget, olinya kayak dari si pemilik pertama itu settingan olinya tuh diborosin gitu, jadi keraknya numpuk di sini, susah banget dihilanginnya. Tapi alhamdulillah ya udah berhasil lah. Kalau sama gua pelan-pelan, asal yang punya motor sabar gitu ya. Ini udah dipoles juga ya, pastinya kalau head lebih bersih tenaganya bakal lebih beda. Nah terus ini kondisi linernya sih terus gue bersihin tapi belum gue oliin lagi, jadi kayak ada kelihatan pori-pori berkarat gitu, padahal nggak berkarat sebenarnya. Ini linernya masih bagus banget, dia masih standar ting-ting, kulit jeruknya masih ada, dan dia dapat blok yang A. Ini bener-bener hoki lah, ini orang luarnya doang gitu bekas jari-jari, tapi dapat mesinnya segel, masih perawan ting-ting. Cuma ya itu yang penyakit dari owner sebelumnya, settingannya keborosan oli, jadi di sini hitam keraknya, di head hitam, dan di mesin bawah pun hitam. Itu nanti kita kasih lihat ya, tapi udah gue bersihin sih kalau mesin bawah. Ini buat bukti aja gitu kan, kalau settingan keborosan itu motor bukannya enak gitu ya, settingan maksudnya oli samping keborosan. Jadi motor lo itu satu jadi berat, yang dua nggak seresponsif motor setelan standar pabrik lah gitu ya. Setelan standar pabrik pun kalau nyeting PJMJ dan olinya pas itu aman, nggak mesti lo boros-borosin oli samping nih. Lo lihat nih, kalau oli samping ini dari tahun 2012 ya, motor special edition yang seri putih ini tuh 2012. Lo lihat tuh keraknya, gila ya. Emang sih ini kayaknya orang juga ngeborosin oli tapi nggak pernah ngebut gitu, jadi numpuk keraknya. Dan nih salah satu bukti tuh ya, gue nggak ngadain motor diborosin oli tuh, lo lihat hitam semua. Kalau lahar bambu gua kemarin sih boba, habis ganti ring piston itu warnanya coklat ya. Intinya yang bagus lah, mateng gitu. Nah itu tuh kerak semua, nah, tapi ini belum gue bersihin karena emang ini mau diganti gitu. Terus jadi kata mekanik gua, yang bagus itu lahar bambu itu harusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti dia banyak kerak numpuk. Ini nggak bunyi bro, berarti membuktikan di dalamnya banyak kerak, karena harus kita ganti. Nah ini kondisi pistonnya juga belum gue semprot, tapi kalau piston ya lumayan lah, soalnya pas Bro Adam pakai katanya
dia mau sering open keeps gitu. Jadi motor juga baru diangkut sama dia 3 mingguan gitu ya. Jadi kalau piston nggak terlalu lumayan berkerak tuh, jadi kulit jeruk di pistonnya nggak ketutupan kerak, masih kelihatan kulit jeruknya, jadi tinggal kita semprot. Nah ini guys, just info, kalau motor lu mau awet gitu ya, lu sering ngebut harian lah dipakainya, gantilah ring piston. Kalau motor clean standar, rekomendasi gue itu 10.000 sampai 15.000 lah paling telat ya, itu paling telat kalau pemakaiannya. Tapi gini loh, harian wajar, bukan harian lu kayak balapan ngebut kayak gua gitu ya, sekalinya keluar motor dibetot, ya itu jangan di 15.000, lebih baik di 10.000. Soalnya sih boba aja kemarin baru 5.000 kilometeran lebih, 5 bulan lah umur mesin gua, dari mesin gua naik tuh ringnya udah mekar kayak gini. Lebih parah dari ini malah, dibuka dari blok langsung mekar. Jadi bener-bener ya harusnya lu ganti lah, jadi biar kompresi lu padat, dipakainya makin enak, sama lu melindungi si ini nih, si pentol piston ini, ring piston. Itu gue pernah ngalamin kan, pentol ring piston itu hilang, jadi ring muter dan kejepit di lubang exhaust yang besar itu tuh. Lo bayangin nih, ini piston yang belah ini tuh mekar, kejepit, ya udah habislah tuh blok lo kan sama piston, salam 5 juta. Makanya ini rekomendasi dari pengalaman yang gue dapet, motor kalian harian walaupun enak segel, lo ngebanggain mesin segel, masih perawan dari tahun 2008 2009. Kalau ring seher mah bos, harganya nggak seberapa, 200.000 doang, mending lu pasang rutin ya, 200.000 doang lu bela-belain mesin segel, tahu-tahu jadi 5 juta kan rugi banget gitu. Dan ini ciri-ciri piston masih layak pakai, belum kinclong pantatnya, masih berpori buat nyimpen oli samping nih, piston bawaan seher B polos. Jadi nanti kita ganti nih, ring seher udah datang, pakai yang 1153, dan ring cacingnya kita pasang biar mesin lebih adem dan lebih padat lagi kompresinya motor bro Adam. Jadi gini bro, kalau mesin berisik belum tentu lo harus ganti naik piston ya, naik OS. Misalkan ini B polos, terus lo langsung sekalinya buka blok ganti B75 biar adem, enggak. Intinya lo pasang dulu sehernya di liner. Kalau di liner belum ngoplak, pakai ring seher ya lo pasangnya, berarti ini masih dalam kategori seher B polos lagi pun nggak apa-apa gitu. Jadi gua pun pernah ngalamin namanya pakai seher B75 itu di blok pertama si Boba yang bawa motor tahun 2013 itu gua habis 3 piston B75. Gua belum pernah nyampe seher D ya, cuma sialnya waktu itu nge-gym karena oli sampingnya nggak naik ya, jadi tali oli samping gua yang digas itu nggak nyantel gitu ya di pompa, makanya jadi olinya nggak jalan, motor gue ceket gitu guys. Nah, kalau ini masih bagus. Nah kalau ini masih bagus guys, makanya belum tentu mesin berisik lo ganti langsung pistonnya naik OS ya, kayak ke B polos pasti kan naiknya ke B75, dari B75 langsung ke C, habis itu langsung ke D. Nah terakhir dari D baru terakhir NPP. Nah pas saat NPP itu pun nggak bisa motor lu pakai ngebut-ngebut yang kayak buat inilah, ngebut-ngebut buat kenceng-kencengnya, tapi kalau buat ngebut sehari-hari masih bisa NPP gitu ya. Gitulah ini Bro Adam, sebenarnya kalau dia makin injennya lama, umur pakai bloknya bakalan lama nih kalau pemakaiannya apik. Soalnya dari pembeli pertama juga lumayan apik pemakaiannya, cuma kebosan oli tuh ya, gosong-gosong semua. Ya, tinggal kita bersihin tuh ya, hitam banget. Kalau si Boba kemarin hitamnya cuma di ujung sana nih, cuma di ujung bawah ini sampai semua ke dinding-dindingnya. Oke guys, itu mungkin info yang bisa gue kasih. Nah sekarang kita lihat nih, tuh kemarin di sini tuh full hitam semua nih, sampai kruk as bawah ya, daunnya itu bodinya kruk as. Stang pun bukannya warna coklat guys, stang sampai bawah hitam semua, oli kerak semua, tapi ini udah dibersihin ya, tinggal atasnya doang. Tuh lihat ya perbedaan yang udah dibersihin sama belum dibersihin. Jadi baru gue lepas juga tadi pistonnya. Nah ini kondisi stang tuh ngeceknya gini guys, kalau ke kiri kanan obrak sedikit itu nggak parah, berarti masih bagus.
karena ini toleransi. Tapi kalau lu tarik ke atas bawah dia tek tek tek, ini gue narik ke atas bawah ya, kalau dia paten ya berarti dia masih bagus, tangan masih kuat, nggak usah lu belah mesin gitu. Itu ciri-ciri cara ngecek stang seher layak pakai atau enggak. Ini kiri kanannya aja masih bagus, masih belum goyang parah nih, masih toleransi lah dari pabrik. Ini kalau atas bawah dia nggak goyang, ini berarti masih jos stangnya, karena Bro Adam cuma overhaul gitu ya. Dan seher, pen piston, tapi piston nggak diganti, emang packing. Apa yang salah di kita benerin ya, ganti lidah membran lagi karena yang ori udah mangap. Udah, ini ganti kancingan yang tadi, kancingan yang hilang ini nih, snapping, sama ntar gua setel lah. Pokoknya motor kalau udah gua pegang yang standar insya Allah lah bisa bener gitu ya, yang alirannya bekas jari-jari kayak pasti gua cek dulu membrannya, bloknya gimana, baru lu gue suruh belanja, atau belanja lewat gue nggak bisa juga, terima bersih kayak Bro Adam. Nah yang gue seneng dari Bro Adam itu apa yang gue minta dia gas terus gitu, Orian ya Adam gini, oh siap, penting gue motor mau standar pabrik jeglek enak gitu. Nah itu yang gue seneng dari Bro Adam gitu, jadi orangnya bener-bener bisa apa ya, intinya kalau kita mainnya Orian gampang lah ketemunya dibanding KW-KW gitu, walaupun emang harganya sedikit beda jelas ya kan, Ori sama KW ya tahulah yang mahal yang mana gitu, tapi kan kualitas. Soalnya ini buat mesin bro, kalau buat luaran yang KW-KW nggak apa-apa, ini mesin lu bongkarnya lama ya, jadi biar awet sekalian lu pas makainya sampai budek baru lu keluar duit lagi, daripada KW bentaran doang lu buka pasang lagi malah jatuh lebih mahal bro gitu. Nah ini kayak tadi selangnya ini ya, ganti samko-samkoan, lihat deh malah nekuk, ini bisa jadi penyakitnya Bro Adam overheat. Harusnya flow-nya kalau selang pabrik itu bagus, bulat, full, ini dia nekuk, makanya ini gue saranin ganti. Nah itu enaknya Bro Adam, gue yang lihat kurang menurut gue dia gas terus, dibeliin terus barangnya. Oke guys, mungkin review kondisi motor Bro Adam sama apa aja yang diganti segini dulu. Nanti mungkin di next video gue bakal update pas udah saat pemasangan sama saat gue nyeting hasilnya gimana sih gitu, motor yang gue pegang misalnya servis ringan lah di gue gitu, nanti bakal gue review lah di video selanjutnya. Jadi ya kalau dari pengereman pokoknya semua gue cek pengereman ini dia masih oke, cuma ini ada yang hilang nih, nanti bakal gue kasih, gue punya stok ya buat penahan kampas biar nggak bunyi-bunyi kalau lagi mundurin majuin motor. Nah sisanya paling ini motor nanti kalau emang dia udah puas dengan spek yang sekarang, distandarin lagi ya pakai busa filter, insya Allah skep nggak bakal nyangkut lagi. Itu nanti bakal gua upgrade, dia pengen bisa nikung-nikung sentul bareng gua ya, nanti sok gue yang nyeting, boba juga soknya yang depan gue nyeting sendiri gitu. Olinya ya, kekentalan olinya gue nyeting sendiri, pakai oli murah pokoknya, nggak ada mahal di gua. Nah baru sok belakang di Dayat Racing Suspension. Nah kalau ini sebenarnya karena dia biar enak-enak dikit, sebenarnya sok standar bawaan pabrik, kalau belum bocor masih bisa gue maksimalin kayak gue dulu zaman main Monasco guys. Ya udah paling segitu aja, karena ini ada mobil abang sampah ya agak berisik, jadi ntar gue lanjut di next vlog pas udah pemasangan sama langsung di test ride nyeting di Deltamas guys. Oke, stay safe terus jalan, jangan lupa bahagia, disebori, ciao.